rajim. Wazkuru idz najjainakum. Wazkuru, dan ingatlah. Ayat ini kembali isinya mengingatkan. Allah mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada mereka. Bahasanya wazkuru idz najjainakum. Apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka? Selain nikmat-nikmat yang sudah disebut sebelumnya, bahwa Bani Israel itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa-bangsa yang lain pada zamannya ya, pada zamannya. Kalau sekarang enggak lah. Kalau Yahudi bilang saya adalah umat yang paling hebat, paling baik, paling pintar-pintar. Enggak gitu juga. Mereka hebat karena kitanya enggak kembali ke Quran aja sih sebenarnya. Kalau kita kembali ke Quran, nilai-nilai Al-Quran, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi gitu, kembali dilaksanakan, mah itu kejayaan Islam akan kembali juga. Seperti yang sudah terjadi pada zaman keemasan Islam, gitu, di mana Islam itu menjadi guru semesta, guru dunia gitu, di mana dari pelosok-pelosok dunia pada saat itu belajar apapun itu datangnya ke negeri-negeri Islam. Pokoknya terkenal dulu Baghdad dan di Spanyol Cordoba ya. Itu sebagai dua wilayah yang banyak sekali ilmuannya. Dalam ilmu agama gitu banyak ulama. Dalam ilmu kedokteran dan lain sebagainya, fisika, matematika gitu. Banyak dikenal ulama-ulama dari orang muslim, dan mereka itu hafal-hafal Quran. Kayak Ibnu Sina, ahli dalam bidang kedokteran gitu, hafal Quran. Atau Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi itu juga seorang ulama gitu. Kemudian Ibnu Rusdi gitu. Dia tabib juga, tapi seorang ulama fikih yang dahsyat tuh. Ada kitabnya yang dipelajari di pesantren sampai sekarang, itu namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kalau nggak salah. Cuma 1 jilid, tapi itu hebat tuh bukunya, tentang usul fikih dan perbandingan mazhab. Itu orang Cordoba, Spanyol. Jadi Yahudi diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Zaman sekarang enggak. Meskipun ya sekarang terkenal pintar-pintar ya. Pintar-pintar karena kita orang muslimnya, bukan karena nggak pintar. Orang muslimnya malas gitu, untuk belajar. Malas untuk justru meninggalkan semangat etos berilmunya gitu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai kita ada di buayan sampai kita meninggal. Jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti menambah ilmu. Di Barat itu dikenal misalnya konsep growth mindset gitu. Cara pikir yang ingin terus berkembang gitu. Padahal itu di Islam sudah jelas tuh. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Pola pikir, Rasul tuh menanamkan pola pikir yang kita itu nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh berhenti untuk mengembangkan diri. Nggak boleh berhenti untuk terus-menerus memperbaiki diri gitu. Begitu. Dan itu di Barat sekarang udah sejak dulu mungkin ya.
yaitu ada konsep pengembangan diri yang disebut dengan pola pikir, itu growth, gitu, growth mindset itu. Nah, kita sebenarnya sebagai seorang Muslim harus lebih daripada itu, gitu. Etos mencari ilmu itu harus kuat, gitu. Ilmu apa saja sih sebenarnya. Nah, yang sedang kita hadapi sekarang ilmu agama ya. Kita lakukan yang terbaik untuk menambah ilmu agama. Apalagi ya kalau ibu-ibu nih, apalagi kalau saya melihat tuh pengajian-pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu gitu. Biasanya itu sekedar tadarusan, saling menyimak gitu. Dan itu kadang-kadang juga banyak salahnya gitu. Tidak ada yang jadi rujukannya gitu. Tidak ada gurunya yang mumpuni yang bisa membetulkan sesuai dengan kaidah-kaidah gitu. Atau bersanadlah bacaannya gitu. Dan udah begitu kalau udah ngaji ya udah, mungkin ada ceramahnya tapi ceramahnya itu enggak tidak terstruktur, tidak ada kurikulumnya atau tidak ada kitab yang jadi rujukannya. Jadi ya kemana-mana gitu. Atau kadang-kadang minggu ini misalnya faidah sodakoh itu. Besoknya faidah sodakoh lagi. Ustadznya berbeda tapi menyampaikan tema yang sama. Sehingga ya itu nggak nambah-nambah ilmunya. Nah, dan biasanya kekurangan tuh ustazah-ustazah yang dari ini ibu-ibu sendiri gitu. Nah, jadi penting makanya buat khususnya jamaah majelis taklim Bu namanya Bu, Ruwatul Wusqa, Iqra wattaqi. Iqra wattaqi. Iqra wattaqi, luar biasa namanya. Iqra, bacalah, wattaqi, dan bertakwalah ya. Iya, Pak Ustaz. Suruh membaca dan suruh bertakwa. Betul itu. Luar biasa. Dari mana Bu dapat itu? Hebat sekali itu. Dari Ustaz Cecep. Wah, mantap itu. Jadi memang kita nggak bisa takwa kalau nggak baca dulu. Karena modalnya takwa itu harus berilmu. Berilmu itu harus dengan membaca. Membaca itu ya mencari ilmu sebenarnya. Gitu. Nggak mungkin Bu bisa takwa kalau nggak berilmu itu. Karena takwa itu harus pakai ilmu. Nah itu jadi ya ini menurut saya gitu. Anggota member Majelis Taklim Iqra wattaqi ini semuanya harus punya murid, harus meramaikan masjid-masjid yang ada di sekitar rumahnya. Itu saya pun dipesani begitu tuh sama guru saya tuh. Jadi kalau ada masjid gitu ya, kita itu ya saya dibilang gitu, kamu harus ikut serta dalam memakmurkannya. Kalau punya ilmu ya mengajarkannya. Seperti itu. Lamun aya masjid sepi Bu, cirian. Tak ramaikan. Tidak ada pengajiannya di situ Ibu. Tidak ada pengajian ibu-ibunya di situ. Atau kalau kita ngelihat pengajiannya begitu-begitu saja gitu. Ya kita masuklah intervensi berdakwah, nggak apa-apa. Seperti itu. Dengan tujuan baik. Jadi kita orang Muslim sebenarnya adalah orang-orang yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala unggulkan. Tapi keunggulan itu akan hilang ketika kita nggak pegang teguh keislaman kita. Nilai-nilai keislaman kita justru tidak laksanakan, justru akan